Akhir-akhir ini jenengan mungkin sibuk di mana atau ada undangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa, baik pemirsa yang selalu on time di channel kami Syarifuddin Podcast. Kini alhamdulillah kami kembali hadir untuk beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti terkait menyambut bulan Ramadan. Tentunya akan berkaitan dengan beberapa syarat, beberapa fardu, dan apapun nanti yang berkaitan dengan Ramadan insya Allah akan terbahaskan di segmen kali ini. Untuk tidak memperlambat waktu, biar waktu kita semakin bermanfaat ke depannya, langsung kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian lama baru kali ini kita kembali, Ustaz. Ya, mungkin lama sekali kita tidak pernah duduk di meja dengan disorot kamera. Iya betul, Ustaz. Biasanya ngobrol tidak penting di belakang kamera. Nah, sekarang alhamdulillah kembali lagi. Oke, meskipun rada gimana gitu, Ustaz. Akhir-akhir ini saya bukan mertua jenengan, saya grogi-grogi begitu. Ustaz, ke bawah. Oke. Mungkin karena memang waktunya kayaknya. Oke, siap. Ustaz, mungkin sebelum kita langsung bahas, akhir-akhir ini jenengan mungkin sibuk di mana atau ada undangan seminar nasional mungkin, Ustaz, kok kayak gak pernah ketemu? Atau mungkin repot di lembaga atau apa, Ustaz, di akhir-akhir ini? Oke. Terima kasih, Cak Anas. Saya sapa dulu ya, teman-teman ya. Oh, betul, disapa dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, rekan-rekan dan Cak Anas yang saya hormati, sebelum menjawab pertanyaan singkat dari Cak Anas barusan, pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah kita akan dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yang di bulan itu terdapat sesuatu yang istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oke, terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ustadz Anas barusan, kok jarang muncul di podcast? Ya sebenarnya kemarin saya muncul podcast gitu. Mungkin karena tidak begitu menarik, mungkin tidak dilihat seperti itu. Tapi terkait kesibukan tidak ada, Ustaz. Jadi ya aktivitas seperti biasanya yang ngajar, ya jadi bapak yang soleha. Gitu. Jadi intinya aktivitas relatif saja selama ini. Ada yang berubah. Mungkin tadi klarifikasi bukan kurang menarik, tapi yang dimaksud tidak ketemu langsung dengan saya, Ustaz. Mungkin apa temanya ini kita? Kita untuk tema tadi sedikit saya jelaskan di depan terkait bulan Ramadan, Ustaz. Berarti kaitannya nanti dengan puasa, entah di beberapa syarat, kemudian fardunya puasa, yang membatalkan puasa, atau hal-hal yang menjadi godaan di puasa mungkin. Nah itu mungkin, Ustaz. Mungkin dimulai dulu, kalau boleh tahu, puasa itu, definisi puasa itu apa, Ustaz? Apakah tidak makan saja atau tidak minum? Mungkin itu, Ustaz. Baik, kemarin Ustaz kita sudah ngobrol dengan Ustaz Muhyiddin terkait bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Baik hal yang perlu kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan dan saat melaksanakan bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan. Kemarin kita sudah diskusi dengan Ustaz Muhyiddin, namun ditinjau dari sisi keafdoliannya. Jadi keafdolannya saja, keutamaan. Untuk kita hari ini itu kita lebih masuk kepada, ya tentu sama-sama bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan.
Tetapi kita masuk di sisi tinjauan fikih, masuk ke lebih kepada fikihnya. Ya. Nah, jadi kita ada bahas Lailatul Qadar, tidak bahas itu, tidak bahas 10 hari terakhir, tidak. Lebih ke hukum Lebih puasanya ke hukum puasa, karena puasa itu adalah sesuatu yang sudah maklum di masyarakat. Dan biasanya kalau sudah maklum itu godaannya kita menganggap remeh, ya begitu sudah. Begitu. Sehingga banyak hal-hal penting yang tertinggal karena dianggap biasa. karena dianggap biasa. Karena dianggap biasa. Padahal banyak hal-hal yang perlu diketahui lebih dalam mungkin. Banyak hal-hal yang perlu kita pelajari lagi, sama-sama belajar agar ibadah puasa kita itu benar-benar sah menurut syariat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan dijelaskan oleh para ulama kepada kita. Oke. Begitu. Terkait dengan definisi puasa, apa yang dimaksud puasa? Ya puasa adalah dalam bahasa artinya ya menahan. Sedangkan secara istilah ya sudah kita maklum, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Bukan hanya makan, segala hal yang membatalkan puasa pada seluruh siang hari. Seluruh siang hari ini dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berarti dimulai dari subuh, Ustaz. Dimulai dari subuh. Dari waktu Bahasa sederhananya dimulai dari subuh. Dari subuh. Gitu. Berarti mulai harus imsak atau mulai harus menahan dari segala itu dari awal masuknya subuh sampai maghrib. Awal maksudnya subuh sampai maghrib. Baru berlaku semua fardu yang membatalkan. Ketentuan itu tidak boleh betul-betul kita lakukan. Nanti akan kita bahas lebih detail. Oke, siap. Terkait barusan yang disinggung jenengan tentang imsak. Betul. Ini imsak ini biasanya kadang-kadang ada yang mencurigai mana ada syariat imsak gitu. Padahal puasa itu dimulai dari terbitnya fajar, maksudnya. Terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Imsak biasanya kalau di kalangan kita mungkin masing-masing daerah beda. Itu kurang lebih 10 menit atau 5 menit. Ya, 10 menit atau 5 menit sebelum terbitnya fajar. Nah, itu bukan kita memulai tidak puasa di situ, memulai puasa di situ tidak. Tetapi itu semacam woro-woro kepada kita untuk sudah mulai berhati-hati. Karena karena sulit kita memastikan ini sudah terbit fajar apa enggak. Ya, betul. Gitu. Sudah terbit fajar apa enggak? Gimana kita memastikannya? Ya sebenarnya dimulai dari itu saat puasa. Tapi gimana memastikannya itu kan sulit. Apalagi kita bukan ahli falak, bukan ahli astronomi, peralatan kita terbatas. Paling mengandalkan jam yang kadang-kadang berubah, jam digital itu kadang-kadang berubah sesuai tempat, kadang-kadang lokasinya tidak diaktifkan. Di Lumajang tapi Probolinggo. Seperti itu. Nah, jadi untuk ihtiyat, dalam rangka ihtiyat, hati-hati. Para kiai, para guru-guru kita mengajarkan kepada kita kalau sudah imsak, waktu yang sudah siaran imsak itu sudah tidak makan lagi. Tapi tetap puasa kita terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu kayak fajar sodiknya. Fajar sodik. Yang putih melebar. Putih melebar itu. Bukan yang putih ke atas. Kalau putih ke atas itu kadib. PHP itu saja. Iya. Datang sementara untuk meninggalkan luka mungkin. Itu bahasa seperti itu kurang begitu paham. Mungkin biar langsung enak Ustadz di pembahasannya. Nah, puasa itu kan tentunya ada beberapa ketentuan. Tidak semua akan dikatakan sah melakukan puasa dan tidak semua akan wajib melakukan puasa. Nah, syarat-syarat untuk dikatakan boleh atau wajib berpuasa itu siapa aja Ustadz? Nah, yang wajib melakukan puasa itu adalah yang pertama tentu muslim. Siapapun orang Islam dikenai khitab untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian balik itu ya balik dan berakal tentunya ya, balik mukallaf sudah balik. Balik itu kira-kira ya kalau laki-laki itu sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah keluar darah haid. Nah, ada fenomena di sini yang menarik Ustaz. Di kita mungkin saya dan jenengan juga sama-sama melakukan itu ada istilah puasa beduk. Puasa sampai waktu duhur. Sampai duhur. Iya. Gitu. Sebenarnya puasa beduk itu tidak ada. Puasa itu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi di kita ada istilah puasa beduk. Inilah menurut saya luar biasanya orang tua kita.
agar anak-anaknya terlatih untuk beribadah, meskipun masih balik, masih kecil, dia sudah dibiasakan untuk puasa. Padahal belum wajib. Padahal belum wajib, begitu. Padahal belum wajib. Jadi puasa itu tidak masalah. Kan yang penting puasa. Jadi kita itu tidak makan, kalau saya dulu ya, tidak makan. Kalau azan zuhur langsung makan. Langsung makan secepatnya sampai azan sedap, boleh sampai azan selesai. Baru setelah itu tidak makan, tidak minum lagi. Itu saya pahami, itu adalah merupakan didikan yang luar biasa. Sehingga sekarang saya pribadi terbiasa melakukan ibadah puasa gara-gara dididik semacam itu. Ya meskipun latihan itu saja. Latihan. Meskipun bahasanya puasa beduk itu tidak ada. Nah, itu biasanya anak-anak belum balik, dia belum balik. Kemudian yang berikutnya itu adalah apa barusan? Islam mukallaf berakal ya, berakal, kemudian balik, berakal dan mampu berpuasa. Kalau dalam Fathul Qorib itu ada istilah mampu berpuasa dalam takrib. Tapi ini tidak apa ya, tidak dijadikan sebagai syarat karena mampu berpuasa itu masuk dalam hukum wati nanti. Jadi kalau saya balik tapi sakit berarti kan tidak mampu. Berarti pada waktu itu saya boleh untuk tidak berpuasa. Tidak puasa. Bukan berarti boleh tidak puasa tanpa dikodok, tetap wajib kodok. Jadi itu balik ya, Islam balik berakal. Nah, ada ketika puasa itu yang pertama adalah fardunya puasa ini saya. Tidak apa-apa, saya langsung monggo. Gitu ya. Fardunya puasa, fardu puasa itu yang pertama niat. Niat. Nah, niat ini menurut saya karena istilah niat sudah familiar di kita. Tetapi niat dalam ibadah itu ada ketentuannya. Ada ketentuan. Semua ibadah. Dalam semua ibadah. Jadi kalau ibadah yang akan kita lakukan itu sunnah, maka ketentuannya kita harus menyebutkan ini gitu. Dalam niat itu ada harus ta'in, ada ta'rid, dan lain sebagainya. Nah, karena kita itu adalah ibadah puasa wajib, maka ulama menyampaikan dalam niat itu boleh menggunakan bahasa apa saja. Itu yang pertama dulu. Ya, niat itu boleh menggunakan bahasa apa saja. Dan tempatnya niat adalah hati. Berarti tidak talafut, tidak melafalkan Ustaz ya? Melafalkan iya, tapi itu bukan niat. Bukan niat. Jadi talafut niat yang biasa kita baca setelah sholat tarawih itu bukan niat, itu talafut niat. Niatnya di mana? Di hati. Karena niat itu adalah af'alul qalbi yang tidak bisa diwakili oleh anggota tubuh yang lain. Itu. Nah, kemudian terkait dengan niat tadi disampaikan harus semua bahasa. Boleh semua bahasa. Ini kan ada Jadi boleh niat itu menggunakan semua bahasa. Justru yang lebih baik menurut saya itu ya bahasa yang paling dimengerti. Yang paling mudah dimengerti. Nah, yang bahaya itu jangan-jangan kita pakai niat puasa bilugotil arabiyah, nawaitu soma godin ila akhirih, dikiranya doa. Padahal niat. Ini perlu baik menurut saya ini bagi ustadz-ustadz, imam-imam taraweh di malam pertama itu disampaikan, mari kita niat taraweh. Karena tidak semua orang, ya kita kan sering berdampingan dengan orang masyarakat awam, khawatir nawaitu soma godin itu oleh masyarakat dianggap sebagai bacaan zikir atau bacaan doa. Makanya harus tahu arti daripada niat itu. Padahal niat seperti itu Ustaz. Jadi disampaikan nawaitu soma godin, jadi disampaikan bahwasanya besok kita akan berpuasa dan niat mari bersama-sama talafut. Tapi tetap secara prinsip niat itu adalah perbuatan hati. Jadi hati yang harus niat. Apa yang harus disampaikan dalam niat? Yang pertama adalah nawaitu, jelas itu. Berniat melakukan puasa. Jadi harus ada kata-kata saya akan melakukan puasa. Kemudian harus ada kata-kata Ramadan. Ini yang tidak ada khilaf. Kalau apakah wajib menyebutkan fardu Ramadan? Itu khilaf sebenarnya. Tapi yang jelas harus ada Ramadan. Harus ada Ramadan. Saumi Ramadan. Tidak boleh kita
kok niat apa sah gitu ya. Saya niat berpuasa dalam hati bilang begitu, maka niatnya tidak sah Karena tidak karena Ramadan. tidak takyin Ramadan, tidak takyin Ramadan. Sehingga puasa kita, meskipun kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa, dianggap tidak puasa oleh syariat. Meskipun toh kita menganggap diri kita puasa, bahkan takjilnya macam-macam makanannya. Kalau niatnya salah maka Kalau dia saya tidak dianggap puasa. Dan seperti ini, itu Ustaz. Iya, seperti itu. Dan ini yang perlu kita garis bawahi Ustaz. Ketika kita misalnya melafalkan niat, nah, yang perlu dipahami juga ini karena sudah diurutan ya. Jadi melafalkan niat itu dalam hati itu harus di malam hari. Harus nginep berarti Ustaz. Harus ya? nginep, harus dilakukan di malam hari. Bagaimana kalau setelah niat melakukan perkara yang membatalkan niat, yang membatalkan puasa? Misalnya, Makan. setelah niat saya makan. Ya, itu kan seharusnya kalau sudah niat puasa kan tidak usah makan gitu kan. Oh, gitu. Ya, karena di waktu malam misalnya. Kita niat mulai maghrib, setelah isya maksud saya, setelah isya niat puasa nanti masih makan. Nah, itu bagaimana? Tidak masalah. Oh, tidak masalah. Tidak Ustaz, masalah. ya? Meskipun ada sebagian ulama, tapi ini kaulnya dhaif sekali, yang mengatakan kalau sudah niat tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan niat. Memang idealnya lebih baik niat itu di akhir waktu sahur itu lebih ideal. Hampir masuk subuh Ustaz. Iya, lebih baik kalau kita niat sudah kita tidak melakukan sesuatu yang membatalkan niat. Lebih baik Kalau bisa. Kalau nggak bangun kalau lupaan kayak kita itu nanti ada pembahasannya nanti Pak. Nah, ketika kita lupa dan niat misalnya di malam hari, kan tadi disampaikan ketika tidak niat maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Kita tahu tadi malam saya tidak niat, berarti saya tidak sah dong kalau puasa. Nah, Makan aja kalau begitu. Nah, ini kalau kita tidak sah puasanya karena semacam ini, jadi tadi malam lupa dan niat, di siang hari misalnya sadar kalau tidak ada niat, itu tetap wajib imsak sampai maghrib. meskipun tidak sah Ustaz. Meskipun tidak sah, wajib imsak sampai maghrib. Begitu. Jadi kalau kita itu melakukan perkara yang membatalkan puasa, itu kan batal puasanya. Batal. Tetap wajib imsak, bukan malah tak ada batal, mayulah tarojek. Jadi pelampiasan begitu. Tidak boleh begitu. Kecuali yang ada udur seperti orang head, nah itu beda. Kalau ada orang head, Karena memang tidak boleh. karena mungkin. memang tidak boleh berpuasa. Justru kalau berpuasa haram. Tapi jangan ditampak-tampakkan. Gitu. Di depan suami Di misalnya. depan suami, Di depan istri. anak. Pokoknya di depan orang yang berpuasa jangan. Sembunyilah sehebat Sebaik mungkin. Begitu. Nah, kemudian terkait dengan niat, ini belum selesai tentang niat dan niat. Jadi yang pertama tadi harus menyatakan niat, kemudian puasa, Ramadan. niat pekerjaannya yaitu puasa, kemudian harus ada Ramadan. Nah, hadis sanati wajib apa enggak? Tidak. Oh, tidak wajib. Tidak wajib. Yang ada akhirnya itu fardunya. Fardi an adai fardi syahri. Kan gitu ya. Cukup bilang ada puasa, ada Ramadan. Gitu. Yang sempurnanya nawaitu saumagodin an adai fardi syahri Ramadan. Ramadhani hadhihi sanati. Nah, ini yang tepat dibaca nah apa nih? Nah, ini biasanya. Karena kita pun pocian itu kadang-kadang beda-beda. Iya. Kalau saya baca di I'anah itu yang paling tepat itu memang Ramadan. Berarti kehadihinya. Ya, diidofatkan ke hadis sananya, bukan Ramadan. Jadi isim ghairu munsharif karena ini tertuju pada Ramadan tertentu. Iya, tetap, tapi karena diidofatkan maka sifat kemunsarifannya kembali lagi. Jadi munsharif. Ya, lebih tepat, lebih fasih itu dibaca Ramadhani hadis sanati daripada dibaca dorof. Gitu. Apa lagi Ustaz? Terkait dengan niat mungkin Ustaz. Nah niat tadi itu Ustaz. Misalkan kan kebanyakan dilakukan di waktu tarawih. Nah, iya. Di waktu tarawih. Itu andaikan dibaca pas di hati, tidak dibaca hanya talafut. Nah, apakah setelah itu tidak perlu niat lagi atau sah? Atau ada batasan harus jam 12 mungkin atau jam berapa? Oke.
Jadi untuk ketentuan yang jelas kita harus pahami ketentuannya ya. Ketentuan bukan kebiasaan. Nah, betul. Ketentuannya itu di malam hari. Pokok di malam hari. Kalau Isya itu dianggap malam, berarti bisa. Sudah bisa Ustaz, ya. Begitu, Ustaz. Jadi ya kadang-kadang kita kan terjebak dengan kebiasaan. Jadi kalau sudah naiknya dalam hati, ya silahkan. Apalagi pelupa, gitu ya kayak kita, silahkan. Maka dari itu niat puasa itu oleh ulama kita, oleh guru-guru kita diajarkan setelah tarawih. Agar bersama-sama. Ya, talafutnya memang, ya talafutnya. Dan niat itu Ustaz, dalam mazhab Syafi'i itu harus setiap malam. Oh, jadi tiap malam harus Tiap niat. malam, ya besoknya lagi, besok itu harus niat. Jadi setiap malam Sampai 1 bulan full. sampai 1 bulan full. Kalau misalkan Ustaz, saya pelupa, kemudian saya niat di awal itu 1 bulan full misalkan, karena takut lupa. Iya, Jadi saya niat di hati, saya pengen puasa 1 bulan full. Bulan Ramadan ini lillahi ta'ala mungkin. Nah, itu boleh apa enggak Ustaz? Nah, itu ada kajiannya lagi sebentar. Oh, nanti. Ya, sebentar lagi tapi. Jadi begini. Ini saya jelaskan asal usulnya dulu ya. Kenapa dalam mazhab Syafi'i niat itu harus setiap malam? Karena mazhab Syafi'i menganggap bahwa puasa Ramadan hari sekarang, besok, lusa, seterusnya itu dianggap ibadah mustaqillah. Ibadah tersendiri. Karena, tiap harinya. Iya, setiap harinya. Dia kayak zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu kan niatnya macam bisa beda-beda kan. Per waktu. Jadi dianggap ibadah mustaqillah. Sehingga mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa wajib niat setiap malam. Nah, terkait pertanyaan panjenengan barusan, yang pelupa, ya namanya lupa ya manusia. Manusia nisyan. Nisyan karena terlalu banyak makan nasi katanya. Nah, bagaimana? Makanya ulama guru-guru kita lagi-lagi mengajarkan kepada kita. Memang guru-guru di kampung luar biasa, Ustaz. Penerapannya Ustaz. Penerapannya luar biasa. Mungkin metodenya mungkin tidak tercatat mungkin, tapi bagaimana beliau mengamalkan itu, mendidik kita itu betul-betul maksimal dengan cara yang baik, dengan cara yang mudah kita terima. Betul, sederhana sekali. Makanya guru-guru kita menyampaikan setelah niat puasa itu di malam pertama, maka kita mengikuti pendapatnya Imam Malik. Kalau tadi yang tiap malam Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik. Jadi kita nambah lagi niat. Saya niat puasa Ramadan tahun ini 1 bulan penuh. Tapi harus ada kata-kata taklidan kepada Imam Malik. Mengikuti pendapatnya Imam Malik. Begitu. Kenapa kok beda? Karena Imam Malik ini Malikiyah. Saya tidak apa Malikiyah yang mengatakan bahwa ibadah puasa itu adalah satu kesatuan. Kalau 1 bulan tadi Syafi'iyah kan mustaqillah. Jadi kalau Malikiyah itu adalah satu kesatuan. Jadi 1 bulan penuh. Seandainya kita mengikuti Imam Maliki, saya misalnya puasa taklid dan Imam Malik, maka besok saya tidak niat tidak masalah. Karena udah terkumpul di niat pertama. Iya, terkumpul di niat pertama. Jadi mazhab Syafi'i juga begitu, menyunahkan kepada kita, sunnah bagi kita untuk taklid kepada Imam Malik di awal bulan. Di awal bulan. Kalau misalkan bukan di awal bulan kan tidak boleh mungkin Ustaz. Nah, ini ada penjelasannya lagi saya. Iya. Jadi begini. Ini sudah mulai panas puasa. Jadi kita kan taklidan jadi 1 bulan penuh tanpa niat lagi. Dengan catatan tidak ada perkara yang membatalkan puasa di tengah-tengah. Maksudnya di hari ketiga batal, maka harus niat lagi di malam keempat. Iya, harus mengulangi lagi di malam keempat. Misalnya saya puasa tahun ini sekarang misalnya hari apa puasa? Tanggal 18 19. Ya, tanggal 18 19. Saya puasa tanggal 18 misalnya atau 19. Ternyata tanggal 25 ada seorang, bukan saya Ustaz, haid. Kalau saya itu ada haid. Nah, haid kemudian setelah itu tanggal 30 dia suci lagi misalnya. Anggap 5 hari. Iya, maka dia kalau mengikuti tadi yang taklid dan Imam Malik itu harus mengulangi niatnya lagi. Di malam satunya besok. Di malam di berikutnya tanggal 31 atau tanggal 1-nya besok. Gitu. Sama mengikuti Imam Malik 1 bulan.
Kalau batal di tengah-tengah. Kalau batal di tengah-tengah. Atau saya misalnya, saya niat taklidan di Imam Malik 1 bulan penuh. Tapi Musafir. iya, musafir tak apa, saya melakukan perkara yang membatalkan puasa tidak puasa lagi di tanggal ke-7-nya. Maka saya harus mengulangi lagi lafaz itu. 1 bulan penuhnya diulangi lagi. Iya, mungkin itu yang perlu dipahami atau ditekankan kepada teman-teman. Gitu. Mungkin untuk niat, alhamdulillah kayaknya sudah Iya, sudah. lengkap. Tinggal nunggu Ramadannya. Oke. Saja. Ya sebenarnya kita sudah sama-sama tidak sabar itu, Ustaz. Tapi nanti kalau misalkan ada tiba-tiba ada pemikiran perlu ada pertanyaan, mungkin saya sampaikan Ustaz. Iya.